siang untuk Ibu dosen, Ibu Bumi, dan selamat siang juga untuk Bapak Ibu, teman-teman yang sama-sama mengikuti PPG di tahun 2022. Ya, saat ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya di SMK Negeri Talebura. Jadi saat ini yang menjadi narasumber saya adalah kepala sekolah saya. Jadi sebelum saya mulai wawancara, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa perkenalkan. Ya, baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kepala SMK Negeri Talebura dengan nama panggilan Pak Gildus dan nama lengkapnya Hermini Gildus, SPD. Saya kira demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah melakukan perkenalan. Jadi langsung saja. Jadi terima kasih untuk Bapak yang boleh bersiap untuk menjadi narasumber saya saat ini. Jadi kemarin kami di beberapa hari ini kami sudah kuliah tentang identifikasi masalah. Jadi saya ada mengambil beberapa identifikasi masalah yang secara khusus yang ada di sekolah kita ini, Pak, tentang jenis permasalahan itu dari segi pedagogik, literasi, dan numerasi. Kemudian masalah yang sudah saya identifikasi itu masih adanya peserta didik yang kurang antusias dalam proses pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak yang masalah yang seperti ini solusinya seperti apa? Ya, jadi ternyata Ibu menemukan bahwa masih banyak siswa yang kurang antusias dalam proses pembelajaran. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, variasikan metode pembelajaran. Pembelajaran yang monoton pasti membuat siswa bosan. Oleh sebab itu, guru dituntut perlu inovatif, perlu inovasi. Variasikan metode pembelajaran. Lalu yang kedua, Bapak Ibu guru bisa lakukan kegiatan belajar interaktif. Cara mengajar yang terlalu berpusat pada guru menyebabkan siswa seolah-olah hanya disuruh mendengarkan saja. Jadi ubahlah sistem pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi ubahlah sistem pembelajaran yang berpusat pada anak. Lalu yang kedua, berikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi dengan tema yang sedang dibahas. Jadi berikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi dengan tema yang sedang dibahas. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tidak hanya teori. Pembelajaran tidak hanya teori. Sehingga bawalah anak-anak keluar dari kelas untuk belajar langsung ke lapangan. Apalagi ibu sebagai guru produktif. Di kejuruan, di SMK, di kejuruan itu menuntut pembelajaran teorinya 30 dan prakteknya 70%. Oleh karena itu harus bawa anak-anak ke lapangan untuk kegiatan praktek. Jadi pembelajaran tidak hanya teori, bawalah anak-anak ke lapangan untuk belajar langsung di lapangan, ke alam yang nyata.
Kemudian yang keempat, berusaha menjadi guru yang menyenangkan. Kita guru ini ekspresi kita dari jauh saja sebelum masuk itu harus sudah menunjukkan bahwa kita memang harus menyenangkan. Tetapi kalau dari jauh sudah menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan, sudah pasti di dalam kelas itu akan bergerumur dalam hati, kenapa dia datang lagi? Pasti seperti itu. Oleh karena itu, berusaha jadi guru yang menyenangkan. Dan yang kelima, perhatikan jeda dalam peralihan kegiatan. Itu mulai dari pendahuluan, kemudian masuk ke inti, kemudian masuk ke diskusi-diskusi, kemudian sampai di penutup. Jedanya harus jelas, jangan sampai monoton dari awal kita marah-marah saja, kita kasih materi saja, penjelasan saja, itu akan membuat siswa bosan. Jadi kurang lebih itu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, khususnya Ibu sebagai guru yang baik. Begitu. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan yang pertama ini. Saya rasa sangat sudah membantu saya, sudah memberikan solusi, dan itu sangat membantu. Kemudian saya melangkah yang kedua Pak, yang masalah yang masih sering ditemukan, yaitu tentang bagaimana membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Persoalannya seperti ini Pak. Masalahnya ada kadang-kala hubungan komunikasi antara guru dan orang tua siswa ini terkaitnya itu dalam pembelajaran masih kurang. Kira-kira menurut Bapak itu seperti bagaimana? Yang dimaksudkan itu relasi Antara orang tua dengan guru, berhubungan dengan siswa anaknya sendiri. Kadang kita memberikan misalnya kita ada panggilan ke orang tua tidak terlalu merespon dengan kita punya panggilan seperti itu. Kadang terabaikan saja seperti itu. Ya, tentu yang pertama kita identifikasi dulu masalah yang sedang dihadapi, masalahnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, ibu harus sebelum ke orang tua, ibu harus dekati dulu si anak ini, tetapi bukan di dalam kelas, harus di luar kelas, dan itu secara pribadi. Silakan cari penyebabnya, bicarakan dengan baik-baik, kemudian apa yang diutarakan oleh si anak, itulah yang akan harus ibu sampaikan ke orang tua. Dan informasi ke orang tua bisa dilakukan lewat sekolah, dan juga bisa ibu langsung ketemu orang tua. Tetapi kalau secara prosedural di sekolah ini ada sesuatu masalah yang ibu belum bisa selesaikan, prosedurnya itu adalah menginformasikan masalah ini kepada kesiswaan, setelah itu ke BPBK, kemudian sampai ke tingkat pimpinan. Tetapi kalau ibu mau berperan, mau proaktif, langsung bertemu dengan orang tua, juga tidak ada masalah sebenarnya. Yang terpenting diinformasikan ke pimpinan. Tetapi di luar dari sekolah ada kesempatan ketemu dengan orang tua, itu boleh dilakukan, boleh diinformasikan. Setelah itu diajak orang tua diskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa saja
informasi dari anak itu berbeda dengan informasi dari orang tua, sehingga perlu ada titik temu sehingga anak kita ini bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah tetap dengan semangat, kemudian dengan senang hati, seperti itu. Jangan sampai mereka datang ke sekolah karena keterpaksaan saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Silakan selesaikan secara internal dengan anak, tetapi di luar kelas jangan sampai anak-anak lain mengetahui, karena hal-hal yang bersifat privasi itu harus di luar kelas. Terima kasih Pak. Ini juga sudah sangat jelas. Masih ada satu Pak yang saya punya identifikasi tentang pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Jadi di sini salah yang kami identifikasi itu artinya guru belum optimal dalam pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif. Kira-kira solusinya seperti apa itu Pak? Iya, jadi sesuai dengan fakta bahwa selama tahun pelajaran 2021-2022 tercatat bahwa hampir semua guru memiliki inovasi-inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu guru yang belum maksimal atau optimal dalam pembelajaran inovatif ini, yang pertama guru harus memahami karakteristik dari model-model pembelajaran. Guru harus memahami karakteristiknya masing-masing model pembelajaran. Saya kira Bapak Ibu guru semua secara teori sudah mengenal dengan baik. Nah, sekarang yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah yang pertama, pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi itu harus berpusat pada anak, berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan langsung terhadap siswa. Kemudian yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas harus dipisahkan. Kemudian yang keempat, mengajarkan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dan yang kelima, model-model pembelajaran. Nah, banyak guru yang memahami model-model pembelajaran, tetapi karakteristiknya mereka tidak mengenal dengan baik. Nah, ini menjadi persoalan. Sehingga kadangkala Bapak Ibu guru tidak dapat menerima usul saran dari teman-teman guru mata pelajaran yang lain. Kadangkala kita hanya beranggapan bahwa mata pelajaran kita yang paling bagus, katakanlah seperti itu, sehingga tidak bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Padahal semuanya harus saling menunjang. Kalau di mata pelajaran produktif, yang jelas matematika harus menunjang di sana, sehingga ketika di sana terjadi penurunan atau prestasi belajar berkaitan dengan matematika rendah dalam hal perhitungan perkalian dan segala macam, saya harap ibu bisa proaktif. Kalau kasarnya ibu belajar dari guru matematika bagaimana cara untuk mengatasi masalah seperti itu, karena memang
semua mata pelajaran itu saling menunjang satu sama lain. Tanpa mata pelajaran ini, yang jelas mata pelajaran kita tidak akan bermanfaat. Karena mata pelajaran kita, mata pelajaran A, kalau bahasa Indonesia tidak dikuasai, sama saja. Oke, untuk sementara demikian. Terima kasih banyak Pak. Jadi terkait tadi dengan matematika yang Anda, jadi kami juga sudah mulai merencanakan nantinya kami akan berkolaborasi dengan guru matematika seperti itu Pak. Jadi terima kasih untuk waktunya. Jadi itu saja Pak yang saya bisa tanyakan saat ini. Jadi sekali lagi terima kasih karena Bapak sudah mau bersedia menjadi narasumber saya. Sekali lagi terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama-sama. Selamat siang, selamat berjuang, semoga sukses. Terima kasih.